Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Cawah Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal apa itu komputer. Oke, pada video sebelumnya saya sudah membahas tutorial atau beberapa pembelajaran tentang Linux atau tentang tutorial yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu pengertian atau apa itu komputer. Nah, bagi teman-teman yang masih belum mengerti apa itu komputer atau teman-teman yang baru mengenal komputer, bisa disimak videonya agar teman-teman lebih bisa mengenal apa itu komputer. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini yang pertama, apa itu komputer? Komputer adalah sebuah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga akan membentuk suatu sistem kerja. Jadi pengertian komputer sendiri yaitu kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi pengertiannya rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk sebuah alat atau perangkat yang bernama komputer. Nah, selanjutnya fungsi daripada komputer sendiri yaitu yang pertama ada yaitu pemrosesan data. Salah satu fungsi utama komputer adalah pemrosesan data. Kita dapat melakukan operasi matematika kompleks, manipulasi data, menyimpan, dan pengambilan informasi dengan cepat dan efisien. Jadi fungsi yang pertama yaitu pemrosesan data. Kita bisa mengambil informasi, menyimpan data, atau kita bisa memanipulasi data menggunakan sebuah perangkat yaitu bernama komputer. Fungsi yang kedua yaitu ada komunikasi. Komputer juga memungkinkan pengiriman dan menerima data melalui internet dan jaringan komputer. Kita juga memfasilitasi komunikasi antara individu dan organisasi melalui email, pesan instan, panggilan video, atau media sosial. Jadi komunikasi ini kita bisa gunakan menggunakan sosmed atau teman-teman biasanya bisa menggunakan Facebook, IG, dan lain-lain. Jadi untuk komunikasi bisa juga menggunakan sebuah komputer, bukan hanya menggunakan handphone. Selanjutnya untuk fungsi yang ketiga yaitu untuk menyimpan data. Komputer dapat menyimpan data dalam berbagai format seperti teks, gambar, video, dan file audio. Hard disk drive atau biasa dikenal dengan HDD, solid state drive atau biasa dikenal dengan SSD, dan penyimpanan cloud atau beberapa metode umum yang digunakan untuk menyimpan data. Jadi itu beberapa jenis pada penyimpanan data yang ada pada komputer. Ada hard disk, ada SSD, atau penyimpanan yang lain seperti drive atau yang lainnya. Jadi fungsi yang ketiga yaitu komputer digunakan untuk menyimpan data. Selanjutnya fungsi yang keempat yaitu ada pengolahan grafis dan multimedia. Komputer juga memungkinkan pengeditan gambar dan video, pembuatan animasi, pemrosesan suara, dan reproduksi media. Komputer juga digunakan dalam industri film, desain grafis, permainan komputer, dan produksi musik. Jadi untuk fungsi yang keempat ini biasanya digunakan oleh beberapa orang, digunakan untuk desain video atau mengedit video, ngedit foto, atau membuat film, dan lain-lain. Jadi itu fungsi yang keempat, pengolahan grafis dan multimedia. Selanjutnya untuk fungsi yang kelima yaitu ada pemodelan dan simulasi. Untuk fungsi yang kelima ini biasanya digunakan dalam bidang ilmiah dan teknik. Komputer juga digunakan untuk memodelkan dan mensimulasikan fenomena kompleks. Komputer juga dapat memprediksi efek cuaca, menguji desain struktural,
dan mensimulasikan proses ilmiah yang rumit. Jadi biasanya ini digunakan oleh beberapa orang teknik untuk pemodelan dan simulasi. Jadi itu 5 fungsi daripada komputer. Oke, selanjutnya 3 elemen utama pada komputer. Yang pertama yaitu ada perangkat keras atau biasa dikenal dengan hardware. Dalam sebuah perangkat keras terdiri dari yang ada pada komputer, yaitu pasti ada prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan CPU. Itu beberapa contoh yang ada pada hardware komputer atau perangkat keras. Nah, selanjutnya elemen yang kedua yaitu ada perangkat lunak atau biasa dikenal dengan software. Software adalah sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai dengan perintah dari pengguna. Nah, jadi untuk software sendiri itu biasanya bisa dikenal dengan aplikasi yang teman-teman biasa gunakan seperti Google Chrome, Photoshop, Corel Draw, dan aplikasi yang lain. Itu contoh dari perangkat lunak atau software. Nah, untuk elemen yang terakhir yaitu namanya pengguna komputer atau brainware. Brainware sendiri yaitu pemakai atau operator komputer yang menggunakan komputer. Jadi orang yang menggunakan komputer atau orang yang mengoperasikan komputer itu adalah pengguna komputer atau biasa dikenal dengan brainware. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen pada komputer. Komponen yang pertama yaitu ada komponen input. Komponen input ini merupakan komponen hardware yang memiliki fungsi sebagai pemberi perintah berbagai tugas yang akan diberikan pada komputer. Beberapa contoh komponen input yang pertama yaitu ada mouse, pen, scanner, mikrofon, dan lain sebagainya. Jadi alat yang untuk memasukkan input ke dalam komputer itu namanya adalah komponen input. Selanjutnya untuk komponen yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu ada komponen proses. Komponen proses ini memiliki fungsi untuk mengolah data atau memproses perintah yang diberikan oleh brainware yang kemudian ditampilkan pada komponen output. Beberapa komponen proses diantaranya yang pertama yaitu ada prosesor, itu contoh dari komponen proses. Yang kedua ada motherboard, kemudian ada hard disk, dan masih banyak lagi. Jadi untuk komponen proses yaitu ada 3, ada prosesor, motherboard, dan hard disk. Itu contoh dari komponen proses. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada komponen output. Komponen output adalah komponen yang memiliki fungsi untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses oleh komputer, seperti contoh layar monitor, printer, speaker, dan masih banyak lagi. Nah, jadi ketika komponen ini selalu terhubung, ketika kita menginput selalu ada proses. Ketika proses pasti ada namanya output, hasil dari proses tersebut. Nah, selanjutnya, oke, di sini sudah selesai untuk pengenalan apa itu komputer, fungsi, dan beberapa komponen dasar pada komputer sendiri. Oke, mungkin untuk pembahasan apa itu komputer selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Cawah Channel agar lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.